Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki serta panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan berbagikan tips cara memilih merpati tembak jedor. Nah, ini teman-teman banyak yang nanya dan banyak yang komentar di bawah menanyakan, "Bang, gimana sih cara memilih merpati tembak jedor?" Nah, seperti apa caranya, bagaimana? Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk langsung saja kita bahas gimana sih cara memilih merpati yang tembak jedor. Sebelum kita memilih merpati tembak jedor, saya kasih lihat dulu nih merpati saya yang tembak jedor ini ketika dia sedang geber merpatinya. Siap. Teman-teman sudah lihat. Nah, nanti saya akan kasih tahu bentuk postur tubuhnya merpati yang tadi Adias yang barusan teman-teman lihat. Jadi ini merpatinya ada di sini. Nanti saya kasih tahu tipsnya bagaimana untuk memilih merpati agar tembaknya jedor. Nah, di sini kita karena merpati ini tembaknya jedor, kita akan raba. Saya kasih lihat kepada teman-teman. Merpati ini yang tembaknya jedor itu katurangganya seperti apa? Kita langsung ambil saja merpatinya nih. Merpatinya lagi giring keras. Nah ini teman-teman lihat di sini juga. Oh, kita tes dulu ya. Jadi ini merpati masih piikan teman-teman. Tuh penjawat masih penjawat. Ini agak takut waktu dilatih juga. Takutnya karena rawan teman-teman. Usia lar sayap segini rawan. Cuman ini masih udah lumayan panjang. Kita coba bekur-bekurkan. Nih teman-teman biar tahu dulu. Jadi selain dari karakter ini kita ambil katurangganya. Katurangan itu apa sih, Bang? Katurangan itu jadi bawaan bentuk tubuh teman-teman. Nanti saya kasih tahu buat teman-teman. Nah, sini dong. Nah, ini mau nih. Kita coba. Nah, ini giringnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini aduh kalau dipanas-panasin saya takut sendiri, takut melukai penjawatnya. Nah, ini yang digeber sama Adias nih. Nah, tuh ini merpatinya teman-teman. Jadi saya akan berikan tipsnya buat teman-teman. Saya akan kasih tahu tipsnya agar teman-teman nanti kalau membeli merpati itu merpatinya seperti ini, minimal seperti ini, tidak biar nggak terlalu kecewa ya teman-teman. Tapi ini nggak begitu 100% teman-teman, karena kita kembali lagi ke terah atau bawaan. Tapi saya akan jelaskan dulu dari segi penampilan. Jadi teman-teman kalau ingin merpatinya mendapatkan merpati yang tembak jedor, teman-teman bisa dilihat yang pertama kali tuh kalau saya pribadi memilih merpati yang pertama kali, teman-teman harus yakinin dulu dalam hati kalau merpati tersebut cocok untuk teman-teman beli. Nah, yang pertama itu kuncinya teman-teman. Setelah cocok, teman-teman pegang. Nah, pegang seperti ini teman-teman. Ini karena posisi lagi giringnya jadi selalu berontak. Pegang seperti ini. Nah, seperti ini. Bagian sini terlihat besar teman-teman. Jadi bagian sini besar nih.
ketika teman-teman pegang merpatinya nih, bagian sini itu besar. Kalau nggak besar juga dia penuh teman-teman. Jadi nggak tepos ketika dipegang, itu nggak terasa melepas atau gimana ya bahasanya, melepas, jangan melepas teman-teman. Jadi bahasanya tuh nggak begitu seperti kapas. Jadi ketika dipegang itu berasa seperti ada benjolan teman-teman, tapi bukan benjolan seperti daging yang sangat menggumpal atau daging yang sangat empuk. Nah, di bagian sini ketika dipegang pertama kali, nah itu ciri-ciri merpati yang bakalan memiliki tembak keras seperti ini nih teman-teman. Terus yang kedua teman-teman bisa perhatikan dari bagian kepala. Ini hampir mirip dengan si Brahma ya teman-teman. Nah iya, si Brahma nih hampir mirip dengan si Brahma. Nah ini bagian kepalanya, di bagian ujung sininya teman-teman kecil, cuman ke belakangnya itu besar nih bagian kepala. Terus yang ketiga, berarti yang ketiga kita lari ke mata teman-teman. Jadi si mata merpati itu biasanya sangat responsif terhadap sinar, terhadap pergerakan di sekelilingnya. Jadi merpati-merpati yang memiliki tembak jedor memiliki ciri tersebut ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendapatkan merpati segera ambil. Tapi yang paling penting itu ketika kita pegang bagian sini, ini berasa banget teman-teman. Bagian kakinya berasa, dan itu kakinya nggak keluar teman-teman. Mata tadi sudah ya. Terus habis ke mata, kemana lagi bang? Teman-teman, bagian sini dada. Cuman ini agak susah teman-teman karena posisinya sangat lagi giring keras. Bagian dada ini membentuk segitiga. Yang dimaksud membentuk segitiga itu gimana sih bang? Dari atas sini teman-teman, ini bagaikan dari atas sini nih. Tuh, dari sini kecil terus ke bawah itu semakin besar, seperti membentuk segitiga. Nah, tuh. Ini membentuk segitiga, teman-teman. Cuman ini posisinya kebalik, harusnya kan ke atas. Si mata merpatinya nih, tuh, segitiga. Nah, ini jaminan tuh, teman-teman. Bagian dada sini nih. Nah, ini nih bagian sininya membesar, membuka, terus semakin di sini mengecil. Nah, terus untuk tulangan nih. Untuk tulangan tuh ini teman-teman, bagian tulang ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat bagian tulang ini besar ya teman-teman. Terus juga agak kasar teman-teman. Bagian tulang ini nih besar, kasar, dan panjang teman-teman. Panjangnya melebihi jari tengah atau telunjuk orang dewasa, itu melebihi teman-teman. Jadi lebih panjang. Terus setelah itu kalau ke sayap, teman-teman cari sayapnya bagian ujungnya kuat tapi lentur. Bagian ujung sini nih. Ketika teman-teman rasakan di seperti ini, nah tuh, dirasakan seperti ini. Ini rasanya lentur teman-teman, tapi kuat. Bagian lidinya juga bulat teman-teman. Jadi bagian ujung sini nih, tuh, ini seolah-olah lentur tapi ini kuat teman-teman. Jadi kayak ada gentakan atau seperti per atau seperti apa ya. Jadi dia melawan teman-teman. Nah teman-teman perhatikan nih bagian sini. Jadi ketika kita tekuk seperti ini, tuh, jadi dia seperti melawan teman-teman. Jadi seperti per-perannya, tuh. Jadi responnya cepat, langsung turun ke atasin, terus langsung melawan. Nah itu juga ciri-ciri dari merpati yang memiliki tembak keras. Terus lanjut tadi bagian tulang sudah, bagian sayap seperti itu ya carinya teman-teman. Terus bagian sapit udang tuh di mana sih bang? Sapit udang tuh di bagian anus teman-teman. Jadi di anus itu ada seperti tulang dua ya teman-teman. Nah itu bentuknya setiap merpati bentuknya itu berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang bengkok seperti ini, ada yang runcing, ada yang seperti ini, ada yang membentuk U, ada yang bengkok seperti ini. Terus ada yang tipis, ada yang runcing, ada yang tebal, ada yang kuat. Nah, teman-teman cari bagian supit udang itu yang tebal. Ingat teman-teman, yang tebal, besar. Jadi ujungnya enggak runcing ya teman-teman. Tebal, kuat, dan agak lentur, enggak terlalu gimana ya. Jadi sedang teman-teman. Terus teman-teman carinya jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit. Jadi di tengah-tengah teman-teman. Jadi seumpama ini lebar,
ini terlalu sempit, teman-teman cari yang di tengah-tengah. Jadi ini diperkiraan saja teman-teman. Jadi pada umumnya itu sekitar 1 sentian, kurang lebih 1 senti ya. Kalau segini 1 senti atau 0,5 teman-teman. Beda dengan kalau betina. Kalau betina kita harus cari yang lebar. Nah, terus bagian capit udangnya itu teman-teman, jangan ke atas ataupun ke bawah, tetapi lurus. Lurus mengikuti ini apa namanya? Tulang bagian dada. Nih, tulang bagian dada, jadi dia meneruskan. Jadi ada yang merpati yang memiliki capit udang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang di tengah. Nah, teman-teman cari yang di tengah, jadi lurus teman-teman, jadi enggak ke atas. Jadi ketika dipegang itu bagian tengah sini nih teman-teman, jadi lurus rata, jadi tidak ke atas, tidak pun ke bawah. Kalau ke bawah itu biasanya merpatinya sedikit di bagian tengah sini tepos teman-teman. Tepos itu dalam artian ngejeblos, kayak ada lubang di bagian sini. Nah, kalau teman-teman mau merpatinya yang tembaknya keras atau jedor, teman-teman jangan yang berlubang di sininya. Jadi seolah-olah ada lubang. Jadi ini juga nggak ada lubangnya teman-teman. Jadi memang ada tekanan. Ketika kita tekan, dia seolah-olah ikut menekan. Jadi saling dorong-mendorong. Bagian sini nih teman-teman, di antara tulang dada dan sapit udang, di bagian tengah-tengahnya itu jangan cari yang lengkuk atau cekung, tapi teman-teman harus cari yang rata teman-teman, agar teman-teman mendapatkan merpati yang tembaknya keras. Terus lanjut kemana lagi sih? Lanjut itu kita dari ekor teman-teman. Nah, ekor bagian sini. Nah, lihat teman-teman, tuh. Ini merpati yang memiliki tembak jedor. Jadi ekornya itu agak turun. Cuman ini posisinya lagi tumbuh dorong ekor. Nah, nih teman-teman, tuh. Ini karena posisi lagi giring teman-teman. Ini biasanya ini yang menyatu. Jadi bagian ekor sini menyatu, terus bagian ininya turun teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat. Nah, cuman ini posisinya lagi giring teman-teman, jadi ngarah ke betina. Tuh teman-teman cari, jangan ada yang merpati kalau dipegang itu ininya sama seperti ini. Nah, itu biasanya kurang jedor. Ketika landing ke betinanya biasanya ragu-ragu. Bagian ekor sininya itu teman-teman cari yang kuat atau yang kenceng. Bagian lidinya itu kuat dan kenceng ya teman-teman, tapi jangan terlalu keras, jadi sedang teman-teman carinya. Nah, teman-teman bisa lihat juga dari bagian sini itu posisinya ngejantung ya teman-teman. Ini cuman aduh susah teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat. Jadi bagian ekor keras teman-teman, bagian sini juga harus keras, cepat. Refleksnya itu cepat teman-teman. Just ketika kita ke atas, terus dia refleks ke bawahnya cepat. Terus bagian dada sudah, bagian sapit udang sudah. Nah, lanjut ke betis kaki teman-teman. Nih betis kaki tuh yang ini. Jadi yang memakai cincin ini teman-teman, namanya betis, seperti sama kayak manusia betis kakinya. Teman-teman cari yang sedikit panjang, cuman jangan terlalu panjang, sedikit panjang dan besar. Nah, seperti ini nih teman-teman. Jadi dia nggak pendek, nggak juga panjang, sedikit panjang. Jadi panjang enggak, pendek enggak. Jadi masuknya dalam kategori tengah-tengah ya teman-teman, sedang. Cuman sedangnya dalam artian itu harus sesuai dengan bulatannya teman-teman. Jadi panjang dan bulatnya betis itu harus sesuai. Karena untuk mendapatkan power merpati biasanya ada di kaki sini nih teman-teman. Kalau yang dari merpati saya tuh, kalau merpatinya bentuk betisnya kecil itu biasanya tenaganya juga cepat habis, dan hasilnya tembak ke betina itu biasanya akan mengurangi dan mengurangi. Semakin banyak terbangan semakin mengurangi. Nah, beda dengan ini sesuai nih teman-teman. Nih, ini juga nanti mau kita latih. Jadi paham ya teman-teman di sini cara memilih merpati. Terus nah, yang perlu diingat kalau untuk dari sekian banyak yang tadi saya sudah jelaskan satu persatu, bagian otot sini juga nih teman-teman. Nih, bagian otot sini ini sangat tebal teman-teman. Cuman tebal tetapi bukan hanya sekedar tebal ya teman-teman, tapi kenyal dan berotot teman-teman. Sama
kayak manusia nih, kalau dipegang ininya nih. Beda kalau besar itu akan terlihat gembor atau gembos. Jadi kelihatannya besarnya saja tetapi tidak memiliki tenaga atau power. Nah, teman-teman carinya yang berotot. Ini besar tapi itu agak berotot bagian sini, teman-teman cari. Terus teman-teman juga perhatikan di bagian sini. Ini bagian apa ya namanya ya? Pangkal sayap nih. Ini bagian sayapnya nih, bagian sini. Ini nampaknya kalau yang ini ya teman-teman, pipih. Jadi bentuknya pipih, teman-teman. Pipih itu jadi seperti gimana ya? Bulat enggak, kotak juga enggak. Jadi pipih, teman-teman, bentuk ininya nih. Jadi teman-teman pegang dari sini terus rasakan kayak gini. Nah, jadi seperti gunung kayak gitu, teman-teman. Cuman dia agak tipis tapi memiliki kekuatan. Tuh, bagian sininya, teman-teman. Nah, seperti ini nih. Tuh, kita rasakan, teman-teman, bisa dirasakan. Tuh, bagian sini. Terus bagian sayap ininya tuh agak cekung, teman-teman. Jadi agak cekung. Bagian dari sini ke sini nih agak cekung, nggak lurus seperti ini. Agak cekung, jadi dia mungkin kepakannya semakin cepat mengempaskan angin. Nih, ini saya ambil contoh dari merpati ini ya, yang memiliki tembak keras. Begitupun ini juga sama, memiliki tembak keras, teman-teman. Nih, itu juga sama, hampir sama ya, teman-teman. Cuman ada sedikit kekurangan, jadi yang mempengaruhi nanti kinerjanya ada sedikit. Cuman tadi yang saya sebutkan itu garis besarnya itu umum, teman-teman. Jadi merpati yang memiliki tembak keras biasanya memiliki katuranggan seperti itu. Nah, beda lagi dengan yang namanya terah. Kalau kita tahu terah dan silsilanya itu walaupun secara pegangan atau secara kita raba itu jauh berbeda, tetapi karena merpatinya memiliki terah atau darahan nenek moyang leluhurnya memiliki karakter tembak keras, itu alhasil walaupun tidak yang saya ceritakan tadi di awal, tetap merpatinya memiliki kekuatan atau power ya tembaknya keras. Jadi seperti itu, teman-teman. Beda lagi dengan terah. Kalau terah sih kita tinggal tanyakan saja ke peternak atau penjualnya. Cuma kan biasanya nggak semua, kalau di pasaran penjual-penjual kadang agak nakal ya, teman-teman. Kadang peternak juga atau teman kita sendiri kadang agak nakal, jadi kita kadang-kadang merasa dibohongi. Nah, untuk minimalisir orang-orang di sekitar membohongi teman-teman bisa lakukan cara yang tadi saya jelaskan di awal agar teman-teman paham dan tidak tertipu oleh orang lain. Jadi kita pahami karakternya, bentuk tubuhnya, katurangganya. Nah, setelah itu kita tanyakan kepada pemiliknya ini gimana untuk karakternya, apakah memiliki tembak jedor atau apakah tidak, ataukah terbangnya cepat atau tidak. Nanti dari situ teman-teman bisa kelihatan dan ketahuan. Nah, di situ juga teman-teman harus memiliki jam terbang. Jadi nggak bisa 1 kali 2 kali. Ketika saya belajar pun saya dikasihkan merpati-merpati yang memang berbeda-beda. Nah, kalau ini nanti saya belajar itu diterangkan nih, ini gayanya seperti ini karena posisi sayapnya seperti ini dan bagian capit udangnya seperti ini, bagian tulangnya seperti ini. Sangat panjang sekali, teman-teman. Saya juga sama belajar sama senior. Nanti mudah-mudahan saya bisa menghadirkan senior yang dan mau sharing cara memilih merpati yang baik. Nanti cara memilih bentuk kepala, cara memilih kaki merpati sangat banyak, teman-teman. Nah, itu saya waktu sharing itu sampai malam. Nah, itu sangat lama sekali ya, teman-teman, dan itu kayaknya nggak bakalan habis kalau diceritakan. Tapi insya Allah nanti saya akan buatin videonya, nanti saya akan hadirkan atau saya akan hadir ke tempat yang memiliki lebih jauh wawasan tentang seputar dunia merpati. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video kali ini, cara memilih merpati tembak jedor. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan bagikan ke seluruh teman-teman sosial media kalian jika video ini dirasa bermanfaat. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.